Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Devina. Saya dari kelas 8 semester 1. Di sini saya akan menjelaskan materi ke-6 mata kuliah Ilmu Biomedik Dasar tentang sistem integumen, sistem muskuloskeletal, dan sistem respirasi. Pertama, kita akan membahas tentang sistem integumen. Sistem integumen adalah sistem organ yang melindungi tubuh bagian dalam dari lingkungan luar, terdiri dari kulit, rambut, kuku, dan kelenjar kulit, kelenjar keringat, dan kelenjar minyak. Pertama, kulit. Kulit merupakan pelindung tubuh di mana setiap bagian tubuh luas dan tebalnya kulit berbeda. Kulit terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama epidermis, ini bagian luar berfungsi sebagai pelindung. Yang kedua ada dermis, lapisan tengah. Ini terdiri yang mengandung pembuluh darah, saraf, kelenjar, dan folikel rambut. Yang ketiga ada hipodermis atau subkutan, lapisan paling bawah kulit, tersusun dari lemak untuk menyimpan energi dan menjaga suhu tubuh. Yang kedua ada rambut. Rambut terdiri dari dua bagian utama, yaitu batang rambut dan akar rambut. Batang rambut adalah bagian rambut yang tampak di atas permukaan kulit, tersusun dari sel-sel mati yang mengandung keratin, protein keras. Yang kedua ada akar rambut, hair root. Bagian rambut yang tertanam di bawah kulit, di dalam folikel rambut, di ujung akar rambut terdapat papila rambut yang berisi pembuluh darah dan saraf untuk memberi nutrisi dan rangsangan pertumbuhan. Kita ada kuku. Kuku adalah lapisan keras dari protein keratin yang tumbuh di ujung jari tangan dan kaki. Kuku tersusun dari beberapa bagian utama. Yang pertama, lempeng kuku, bagian transparan yang tampak di permukaan jari, tersusun dari sel-sel mati yang kaya keratin dan berfungsi melindungi ujung jari dari cedera. Yang kedua ada akar kuku, terletak di bawah kulit pangkal kuku, tempat pertumbuhan kuku dimulai karena berisi sel-sel hidup yang terus membelah. Yang ketiga ada matriks kuku, bagian di bawah akar kuku tempat terbentuk keratin. Pertumbuhan kuku terjadi di sini jika rusak atau kuku tidak bisa tumbuh normal. Yang keempat ada bulan kuku, bagian tengah lingkaran berwarna putih di pangkal kuku biasanya terlihat di ibu jari. Yang kelima itu tempat tidur kuku atau nail bed. Ini lapisan kulit di bawah lempeng kuku yang mengandung pembuluh darah, memberi warna merah muda pada kuku yang sehat. Yang keenam ada kutikula, ini lapisan kulit tipis di pangkal kuku. Yang ketujuh itu tepi bebas, ujung kuku yang tumbuh melewati jari dan biasanya kita potong. Tidak memiliki saraf atau pembuluh darah, makanya pada saat dipotong itu tidak akan terasa sakit. Yang keempat, kelenjar. Ada 4 macam kelenjar pada sistem integumen, yaitu kelenjar keringat, kelenjar sebasea, kelenjar lilin, dan kelenjar susu. Yang pertama, kelenjar keringat. Fungsi utamanya mengatur suhu tubuh dan mengeluarkan sisa metabolisme seperti garam, air, dan urea. Jenisnya ada 2, yaitu kelenjar ekrin. Ini tuh tersebar hampir di seluruh tubuh, terutama di telapak tangan, kaki, dan dahi. Menghasilkan keringat encer yang mengandung air, garam, dan sedikit urea. Seumur hidup peran penting dalam pengaturan suhu tubuh atau termoregulasi. Dua ada kelenjar apokrin. Kelenjar ini terletak di daerah tertentu seperti ketiak, sekitar alat kelamin, dan puting susu. Menghasilkan keringat kental yang mengandung lemak dan protein, mulai aktif saat masa pubertas, sering dikaitkan dengan bau badan karena aktivitas bakteri pada keringat ini. Kelenjar keringat terdapat di dalam kulit. B. Kelenjar sebasea atau glandula sebasea. Fungsi utamanya menghasilkan sebum, yaitu minyak alami kulit. Hubung dengan folikel rambut di sebelah sini. Sebum juga menjaga kelembapan kulit dan rambut serta berperan sebagai pelindung antibakteri alami. Jika tersumbat, bisa menyebabkan jerawat atau akne. C. Kelenjar lilin, glandula ceruminosa. Terdapat di saluran telinga luar. Ini tuh kelenjar lilin fungsinya menghasilkan serumen atau earwax, peran antara keringat dan sebum. Fungsinya itu untuk melindungi telinga dari debu, serangga, dan mikroorganisme. Yang keempat ada kelenjar susu atau glandula mamae. Ini tuh merupakan modifikasi dari kelenjar keringat apokrin, dapat pada payudara dan aktif memproduksi air susu setelah melahirkan. Kelenjar susu juga mengandung protein, lemak, dan laktosa untuk nutrisi. Kelenjar susu ini berada di sebelah sini. Dan selanjutnya sistem muskuloskeletal.
Muskuloskeletal terdiri dari dua kata, yaitu muskulo dan skeletal. Yang pertama, otot atau muscle, jaringan tubuh yang berfungsi mengubah energi kimia menjadi kerja mekanik sebagai respon tubuh terhadap perubahan lingkungan. Yang kedua ada rangka skeletal, bagian tubuh yang terdiri dari tulang, sendi, dan tulang rawan, cartilago, sebagai tempat menempelnya otot dan memungkinkan tubuh untuk mempertahankan sikap dan posisi. Selanjutnya, sistem muskuloskeletal meliputi ada tulang, sendi, dan otot. Yang pertama tulang. Tulang ini berfungsi untuk menopang tubuh agar memiliki bentuk dan postur. Yang kedua melindungi organ vital, contohnya tengkorak yang melindungi otak. Yang ketiga membantu pergerakan bersama otot dan sendi. Yang keempat menyimpan mineral seperti kalsium dan fosfor. Yang kelima membentuk sel darah di sumsum tulang merah. Yang keenam menyimpan energi dalam bentuk lemak di sumsum tulang kuning. Jenis tulang berdasarkan bentuknya di sini. Tulang panjang, contohnya humerus, femur dan radius, fungsinya menyediakan tuas untuk gerakan. Yang kedua, tulang pendek, contohnya karpal dan tarsal, fungsinya untuk menyerap tekanan dan stabilitas. Yang ketiga, ada tulang pipi, contohnya tengkorak, tulang rusuk, dan skapula, fungsinya untuk melindungi organ dari tempat melekat otot. Yang keempat, tulang tidak beraturan, contohnya vertebrae dan tulang wajah. Fungsinya bentuknya kompleks untuk fungsi khusus. Terakhir ada tulang sesamoid, contohnya ada di patella, fungsinya untuk melindungi tendon dan meningkatkan efisiensi gerak. Kedua ada sendi atau articulation or joints. Sendi adalah tempat pertemuan antara dua atau lebih tulang yang memungkinkan tulang-tulang tersebut dapat bergerak atau tetap stabil satu sama lain. Fungsi sendi itu menghubungkan tulang-tulang agar rangka menjadi satu kesatuan. Yang kedua memungkinkan pergerakan tubuh seperti berjalan, membungkuk, dan mengangkat tangan. Yang ketiga menjaga stabilitas dan keseimbangan tubuh. Yang keempat menahan beban tubuh pada posisi berdiri atau bergerak. Klasifikasi sendi berdasarkan gerakannya. Yang pertama sendi mati atau sinatrosis. Ciri-cirinya tidak dapat digerakkan. Contohnya seperti sutura pada tulang tengkorak. Yang kedua ada siku atau amfiartrosis. Ciri-cirinya dapat digerakkan tetapi sedikit. Contohnya hubungan antara tulang rusuk dengan tulang dada. Yang ketiga ada sendi gerak atau diartrosis. Ciri-cirinya dapat digerakkan secara bebas. Contohnya lutut, siku, bahu, dan pinggul. Yang ketiga otot atau muscular system. Otot adalah jaringan tubuh yang dapat berkontraksi dan berelaksasi untuk menghasilkan gerakan. Dalam sistem muskuloskeletal, otot bekerja bersama tulang dan sendi untuk menggerakkan tubuh, mempertahankan postur, serta menghasilkan panas. Jenis-jenis otot pada tubuh manusia, yang pertama ada otot rangka, berbentuk lurik, panjang, banyak inti di pinggir sel, lokasinya menempel pada tulang. Pengendaliannya sukarela atau dikendalikan secara sadar. Dua ada otot jantung, ciri-cirinya lurik bercabang satu inti di tengah punya cakram interkalasi, lokasinya ada di dinding jantung, pengendaliannya secara tidak sadar, dan fungsinya memompa darah ke seluruh tubuh. Otot polos, yang ketiga ada otot polos, ciri-cirinya tidak berlurik, satu inti di tengah, bentuk gelendong, lokasinya ada di dinding organ dalam seperti usus, pembuluh darah, dan rahim. Pengendaliannya secara tidak sadar. Fungsinya untuk mengatur pergerakan organ. Yang ketiga ada sistem respirasi. Sistem respirasi adalah sistem organ yang berfungsi untuk mengambil oksigen O2 dari udara dan mengeluarkan karbon dioksida dari tubuh. Proses ini disebut pertukaran gas dan sangat penting karena oksigen digunakan untuk menghasilkan energi dalam sel melalui proses respirasi seluler. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses pernafasan. Pertama, oksigen masuk ke rongga hidung. Rongga hidung ini jalur pertama masuk udara, lalu masuk ke faring. Dari faring ini masuk ke laring, lalu dari laring ke trakea, dia turun ke bronkus. Dari bronkus ada cabang-cabang yaitu bronkiolus, lalu dari bronkiolus ini di dalamnya ada alveolus. Nah, dan di alveolus ini adalah tempat pertukarannya O2 dan CO2. Lalu setelah bertukar, mengulang lagi kita menghembuskan nafas, mengeluarkan nafas, menghembuskan nafas, dan seterusnya. Oke, itulah penjelasan dari saya tentang materi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.